Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. Sebab hari ini adalah hari yang luar biasa untuk memuji nama Tuhan. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to sing to God. It's a great day to sing to God. It's a great day to sing to God. Jumping in the light of the Lord. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to dance for God. It's a great day to dance for God. It's a great day to dance for God. Dancing in the light of the Lord. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dancing in the light of the Lord. Adik-adik, kita mau berdoa sebelum mulai sekolah minggu kita. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih bersuka cita? Masih dong. Nah adik-adik langsung mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dan bersuka cita bersama-sama. Kasih sukacita dan damai sejahtera. Ayo mari adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Yang semangat ya adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sama-sama kembali kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Lagu buah-buah Roh Kudus. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik sudah dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari ya. Sama-sama lagi kita mau mengangkat pujian bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dan kasih itu pasti memaafkan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
lemah lembut. Kasih pasti lemah. Kasih itu memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dari awal yuk sama-sama kita kembali mengangkat pujian ini. Kasih-Mu Tuhan lemah lembut dan pasti memaafkan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu yang murah hati, kasih-Mu yang lembut, kasih-Mu yang mengampuni setiap kami. Sungguh Tuhan, kami mohon biar Tuhan yang terus mengajari setiap kasih-kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau yang terus Tuhan biarkan kami boleh mengerti, boleh memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu lalu? Benar sekali, di mana Yakub bergumul dengan Tuhan dan Tuhan memberkati Yakub. Gimana nih kisah selanjutnya? Yuk sama-sama kita kembali menyaksikan video berikut ini. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada
kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, adik-adik sudah nonton kan tadi video tadi? Wah, gimana kita sudah belajar bahwa Yakub dengan sungguh-sungguh mau minta maaf kepada Esau. Dan Yakub pun percaya bahwa pengampunan yang diberikan dari Esau itu benar-benar dari Tuhan. Bahkan Yakub minta maaf dengan kakaknya Esau sampai berlutut, sampai bersujud. Wah, ini tandanya bahwa Yakub benar-benar sungguh-sungguh mau minta maaf dengan kakaknya Esau. Ini artinya juga Yakub mempunyai kerendahan hati yang begitu dalam. Nah, terus gimana dengan kakak Esau? Kakak Esau juga sama, juga mengampuni adiknya yang sudah menipu, yang sudah merampas hak kesulungannya. Tapi kakak Esau gak dendam tuh, gak marah tuh. Bahkan kakak Esau merangkul, memeluk, bahkan mencium adiknya.
Ini artinya persaudaraan yang luar biasa antara Esau dan juga Yakub. Nah, jadi adik-adik kalau lagi berantem sama Koko, sama Cici, atau sama Dede, ingat ya harus minta maaf. Atau bahkan juga memberikan pengampunan buat Koko, Cici, Dede-dedeknya. Jangan lupa ya, karena pengampunan, karena memaafkan, itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan sayang dengan anak-anak yang suka mengampuni. Jangan lupa ya. Yuk adik-adik kita mau ayat hafalan. Diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Sekali lagi ya, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Lause Sofia. Nah adik-adik, Lause mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu yang Tuhan ajarkan dan kita menyanyikan bersama-sama. Ya adik-adik, semangat ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Ya adik-adik, kita menyanyikan satu lagu ini dari Allah. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Segenap hatiku, segenap hatiku. Nah adik-adik, sudah selesai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Jangan lupa ya untuk belajar, terus memaafkan dan juga mengampuni. Dan kita ketemu lagi di minggu depan.